Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemerhati soal matematika di serial soal bahas matematika SMA. Di channel ini kita akan membahas contoh-contoh soal, yaitu soal ulangan umum, soal ujian nasional, dan soal tes masuk perguruan tinggi. Seri kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal materi trigonometri dasar bagian yang pertama. Soal nomor 1, kita diminta untuk menentukan tanda dari 3 perbandingan trigonometri. Apakah positif atau negatif? Untuk menjawab soal ini, kita tampilkan definisi perbandingan trigonometri. Untuk itu kita perhatikan dulu gambar ini. Ya, lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari R, titik P terletak pada lingkaran dengan koordinat X, Y, kemudian alfa, sudut yang dibentuk oleh sumbu X positif, dan ruas garis OP, ya OP ini sama dengan jari-jari, sama dengan R. Dari sini definisi perbandingan trigonometri, kosinus alfa sama dengan X per R, sinus alfa sama dengan Y per R, tangen alfa sama dengan Y per X, sekan alfa sama dengan R per X, kosekan alfa sama dengan R per Y, dan kotangen alfa sama dengan X per Y. Tanda dari perbandingan trigonometri suatu sudut ditentukan oleh letak atau posisi titik P. Ya, apakah negatif atau positif ditentukan oleh letak titik P. Di kuadran pertama, X dan Y positif. Kalau P di kuadran kedua, di sini X negatif dan Y positif. Ya, begitu seterusnya. Kita lihat ketiga sudut yang diberikan. Ya, supaya mudah kita menentukan tandanya, kita nyatakan dulu dalam satuan derajat. 7/4 pi dinyatakan dalam satuan derajat 180 derajat per 4, 45 derajat kali 7 sama dengan 315 derajat. Kemudian 4/3 pi, 4 kali 60 derajat. 5/4 pi, 5 kali 45 derajat. Ya. Sudut 315 derajat. Ya, P terletak di kuadran keempat. P di kuadran keempat yang ditanyakan adalah nilai cos dari 315 derajat, berarti X per R, X di sini positif. Ya, jadi cos 315 derajat positif atau U positif. Untuk sudut 240 derajat terletak di kuadran ketiga, ya P terletak di kuadran ketiga. Di sini ya yang ditanyakan sinus Y per R, di sini Y negatif. Ya. Jadi Y per R negatif, V negatif. 225 derajat, ya di sini juga, di kuadran ketiga juga, yang ditanyakan tangen Y per X, di sini Y negatif, X juga negatif, negatif per negatif sama dengan positif, jadi tangen 225 derajat positif. Ya, jadi
Jawabannya adalah ya, D. Soal nomor 2. Diketahui sin 3 theta pangkat 4 sama dengan 2P tambah 1. Ditanyakan interval nilai-nilai P yang memenuhi. Kita tampilkan kembali gambar ini. Ya, titik P dengan koordinat X, Y terletak pada lingkaran berjari-jari R dengan pusat 0,0. Nilai X paling besar sama dengan R dan paling kecil sama dengan negatif R. Ketiga ruas dibagi dengan R, ya, X per R paling besar sama dengan 1 dan paling kecil sama dengan negatif 1. X per R menurut definisi perbandingan trigonometri adalah kosinus alfa. Jadi kosinus alfa paling besar bernilai 1 dan paling kecil bernilai negatif 1. Berapapun nilai alfa. Begitu juga dengan Y. Y paling besar bernilai atau sama dengan R, paling kecil sama dengan negatif R. Sehingga sinus alfa paling besar bernilai 1, paling kecil bernilai negatif 1. Berapapun nilai alfa. Jadi sin 3 theta paling besar sama dengan 1, paling kecil sama dengan negatif 1. Sinus 3 theta kalau dipangkatkan dengan bilangan genap, paling kecil sama dengan 0 dan paling besar sama dengan 1. Ya, sin theta pangkat 4, paling besar bernilai 1, paling kecil bernilai 0. Kita ganti dengan 2P tambah 1. Lalu ketiga ruas ditambahkan dengan negatif 1 atau ketiga ruas dikurangi dengan 1. Ya. Kalau ketiga ruas dibagi dengan 2, maka P paling kecil bernilai negatif 1/2 dan paling besar bernilai 0. Soal nomor 3. Kita diminta untuk memilih kesamaan yang bernilai benar. Kita perhatikan dalam setiap pilihan, ya, sudut-sudutnya adalah sudut yang sangat istimewa, ya. Sudut yang dibentuk oleh titik P yang terletak pada sumbu-sumbu koordinat. Dengan menggunakan definisi perbandingan trigonometri dan berpedoman pada gambar ini, ya, kita menguji satu persatu setiap pilihan. Untuk sin 180 derajat, ya, dibentuk oleh titik negatif R,0 dan sumbu X dengan menggunakan definisi Y per R, ya, 0 per R sama dengan 0. Sin 270 derajat, ya, 270 derajat, ya, P 0, negatif R. Negatif R per R sama dengan negatif 1. Ya, jadi ruas kiri sama dengan 0 dikurangi negatif 1 sama dengan 1. Cos 90 derajat, 0 per R sama dengan 0. Ya, 1
tidak sama dengan negatif 1. Kemudian B, pilihan B, tangen 270 derajat, tangen Y per X, negatif R per 0, tidak terdefinisi. Kemudian pilihan C, sekan 180 derajat, sekan definisinya R per X, ya, R per negatif R sama dengan negatif 1. Ya, negatif 1 dikurangi 1, ya, ruas kiri negatif 2. Cos 90, ya tadi sudah, 0. Kotangen 90, kotangen X per Y, 0 per R, ya sama dengan 0. Ruas kanan sama dengan 0, ya tidak sama dengan negatif 2. Kemudian D, tangen 180 derajat, tangen Y per X, ya 0 per negatif R, ya sama dengan 0. Sin 90 derajat, R per R, ya sama dengan 1. Cos 270 derajat, 0 per R, ya sama dengan 0. 1 tidak sama dengan negatif 1. Ya, sekarang pilihan E, cos 0 derajat, ya 0 dibentuk oleh titik P R, 0, ya cos 0 sama dengan R per R sama dengan 1. Kosekan 270 derajat, kosekan R per Y, R per negatif R, ya sama dengan negatif 1. Kemudian cos 180 derajat, negatif R per R, ya negatif 1. Ruas kiri 1 dikurangi negatif 1, 2. 1 dikurangi negatif 1, 2. Ya, jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Soal nomor 4. Ditanyakan hasil dari sin 40 derajat kuadrat dikurangi tangen 30 derajat kuadrat. Kita akan menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut 40 derajat dan sudut 30 derajat. Ya, gambar lingkaran berjari-jari R dengan pusat 0,0. Sudut 40 derajat dibentuk oleh sumbu X positif dan ruas garis OR. Titik R dapat dimisalkan koordinatnya C, C karena 40 derajat adalah setengah dari 90 derajat sehingga R terletak pada garis Y sama dengan X, ya, sehingga dapat dimisalkan koordinatnya C, C, Y sama dengan X. R terletak pada lingkaran, ya, diperoleh atau berlaku C kuadrat tambah C kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari sini diperoleh C dalam R, yaitu C sama dengan 1 per 2 akar 2R. Dengan menggunakan definisi perbandingan trigonometri, sinus 40 derajat, ya, sin koordinat per jari-jari, ya 1 per 2 akar 2R per R sama dengan 1 per 2 akar 2. Kemudian untuk sudut 30 derajat dibentuk oleh sumbu X positif dan garis OP. Kita misalkan titik P koordinatnya A, B.
P dicerminkan terhadap sumbu X diperoleh titik Q dengan koordinat A, negatif B. Segitiga OPQ, ya, karena OP sama dengan OQ, maka segitiga OPQ adalah segitiga sama kaki. Kemudian karena sudut ini 60 derajat, maka OPQ adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisi sama dengan R. Panjang sisi sama dengan R, ya kita lihat panjang PQ. Panjang PQ sama dengan, ya, B dikurangi dengan negatif B. Ya, sama dengan 2B. Jadi 2B sama dengan R. B sama dengan 1/2 R. Titik P, A, B terletak pada lingkaran sehingga berlaku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Substitusi B dengan 1/2 R diperoleh A sama dengan 1/2 akar 3 R. Dengan menggunakan definisi perbandingan trigonometri untuk tangen, Y per X, ya, B per A 1/2 R per 1/2 akar 3 R. Sama dengan 1 per akar 3 dirasionalkan 1/3 akar 3. Sin 45 derajat dikuadratkan, ya, ini kalau dikuadratkan sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Yang ini 3/9 atau 1/3. 1/2 dikurangi 1/3 sama dengan 1/6. Ya, kita lihat kembali. Selain sinus 45 derajat, ya, dengan diketahuinya hubungan C dengan R, ya, C sama dengan 1/2 akar R, maka kosinus 45 derajat juga sama dengan 1/2 akar 2R per R, sama dengan 1/2 akar 2. Untuk tangen 45 derajat sama dengan C per C sama dengan 1. Demikian juga untuk perbandingan trigonometri yang lain. Kemudian untuk 30 derajat, dengan menggunakan definisi sinus 30 derajat sama dengan, ya, 1/2 R per R sama dengan 1/2. Kosinus 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3R per R sama dengan 1/2 akar 3. Ya,